Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema ya. Langkah pasti yang akan dia lakukan untuk kamu ya. Jadi ada langkah-langkah pasti nih seseorang ini akan melakukan hal ini untuk kamu ya. Apa yang mau dia lakukan, apa yang dia rencanakan dan akan dia laksanakan ya. Kita akan lihat dulu ya, siapa sih orang ini ya, langkah pasti yang akan dia lakukan ke kamu. Oke, kita lihat dulu siapa orang ini. Kamu berdealing dengan seseorang yang cukup sensitif ya, dia cukup sensitif, banyak sekali memakai hati dan perasaannya ya. Jadi bisa saja dia sebenarnya adalah seseorang yang perasa ya, perasa dan sensitif, tapi bisa juga di satu sisi dia adalah seseorang yang bisa dikatakan romantis lah ya. Seseorang yang romantis itu ada ya, atau seseorang yang penuh dengan rasa cinta, rasa sayang. Oke. Yang berikutnya adalah orang ini, tapi pada saat mencintai dan menyayangi, ya itu dia lebih banyak tipenya mungkin saja tertutup, ya soal masalah hati dan perasaannya. Dibanding di satu sisi ketika dia ada perasaan sesuatu, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan, dia terkadang cenderung untuk lebih tertutup terhadap perasaannya dia. Dia tidak gampang untuk terbuka. Jadi bisa saja kamu butuh waktu untuk mengenal dia, kamu butuh waktu untuk mempelajari siapa dia, gitu loh ya. Dan di satu sisi, bisa saja dia adalah seseorang yang kamu butuh kesabaran untuk mengenal dan mempelajari soal siapa sih dia. Nah, di satu sisi, dia juga adalah seseorang yang bisa saja suka belajar, dia suka membaca. Kalau dia bekerja, bisa saja dia bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan pendidikan, edukasi, terus habis itu berhubungan dengan percetakan, buku, kayak gitu loh ya, pengetahuan ya. Bisa jadi apa aja ya. Dia kerja di perusahaan yang bekerja dalam bidang percetakan buku juga, walaupun dia cuma jadi finance, tetap aja ya ada hubungannya ke arah sana. Oke. Yang berikutnya, dia adalah seseorang yang bisa saja dekat sama kamu ya. Bisa saja adalah seseorang yang berteman baik sama kamu ya. Jadi bisa saja kamu pertamanya kenal sama orang ini memang awalnya dari kedekatan kalian menjadi seorang teman atau menjadi seorang sahabat. Oke. Nah, pertemanan kalian ini, kedekatan kalian ini yang membuat kalian mungkin semakin dekat. Tapi di satu sisi ini juga bisa menandakan bahwa orangnya itu bisa saja mudah untuk walaupun dia tertutup secara hati, tapi bisa saja dia orangnya friendly, bersahabat, sehingga mudah untuk menjalin persahabatan dan pertemanan. Oke. Di sini seorang melihat adalah seorang divine maskulin. Ya, jadi di sini memang energinya divine maskulin secara gender atau secara sifat. Dan di sini ada energi dari divine feminim. Nah, jadi di sini kalau Sora lihat ya, ada yang divine maskulin, ada yang divine feminim, atau dia bisa saja punya sisi yang kontras ya. Di balik sikap dia yang sangat sensitif, tapi di satu sisi dia juga sangat-sangat bersikap seorang yang analisa banget, logika banget gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini ada pembagian di dalam dirinya yang 50-50. Ada sisi dia maskulin banget, ada sisi yang ternyata dia feminim banget. Jadi kontras personality dari si orang ini kalau yang Sora lihat ya. Tapi ini juga bisa menyatakan bahwa relasi kamu dengan orang ini adalah relasi berpasangan. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat apa sih situasi dan keadaan hubungan kamu pada saat ini? Seperti apa ya hubungan kamu pada saat ini? Hubungan kamu ada yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Ya. Snake sering sekali diasosiasikan dengan musuh, ya, atau ada suatu masalah yang masih melilit. Ya, kita mau coba lihat apa sih masalah yang mungkin sedang melilit atau sedang menghambat hubungan kalian. Ya,
Situasi hubungan ini bisa saja ada hal yang sedang melilit atau kurang baik dalam hubungan kalian. Ya, yang pertama, masalahnya itu bisa saja memang secara gamblang dinyatakan bahwa ada orang ketiga, ya, ada perselingkuhan, itu bisa saja ada, ya. Atau masalah lain dalam hubungan ini secara literally adalah, ya, masalah tentang kebimbangan. Ya, jadi bisa saja karena isunya masalah orang ketiga, ya, itu satu. Musuh utamanya yang berikutnya adalah masalah kebimbangan dan masalah pilihan. Kebingungan sama pilihan yang mau diambil, gitu ya. Oke. Masalah kebingungan, kebimbangan yang mau diambil, gitu. Ya, jadi sikapnya ini adalah tentang masalah mungkin saja dia kurang tegas, mungkin saja dia labil, ya, sehingga keputusan mau lanjut apa enggak juga mungkin belum ada. Bisa juga karena ada pilihan mau pilih kamu atau satunya lagi. Tapi di sini adalah keywordnya berada di antara persimpangan. Yang berikutnya yang menjadi masalah juga adanya tentang sebuah ketegasan atau sikap mandiri atau keputusan yang mau diambil, ketegasan. Jadi kalau Sora lihat di sini, yang menjadi isu utama dari hubungan kalian adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tentang ketegasan sikap. Nah, bisa saja ini juga menandakan sikapnya dia yang sering seperti kamu merasa bahwa dia itu menarik diri, menyendiri, gitu loh ya. Nah, bisa saja dari mereka banyak yang merasa bahwa mungkin aja ada perselingkuhan dan sebagainya karena merasa kesepian, itu juga bisa, ya. Itu yang Sora lihat. Dan di sini juga adalah masalahnya yang lain adalah balik lagi sikap yang on off. Pergerakan-pergerakan yang tidak stabil, ya. Jadi bisa saja dari kalian ada yang hubungannya come and go, ya, dan bimbang, ya, sehingga karena dia sikapnya come and go selalu seperti itu, nggak stabil, kamu merasa bimbang apakah harus bisa dilanjutkan atau tidak, apakah orang ini bisa diandalkan, apakah orang ini bisa teguh. Dan yang berikutnya adalah beberapa di sini yang masalahnya adalah masalah jarak, ya. Kamu sama dia ada sebuah jarak, ya, yang bisa saja hubungan kalian itu LDR, ya, terbentang oleh jarak waktu, ya, secara tempat juga, atau memang yang menjadi masalah utama adalah kejelasan hubungan ini, ya, kedepannya mau seperti apa, perjalanan hubungan ini kedepannya mau seperti apa, karena bisa saja hubungan ini sudah berjalan cukup lama dan kejelasannya itu belum ada, gitu loh. Itu yang Sora lihat. Apa sesungguhnya yang dia rasakan ke kamu? Masih banyak perasaan yang dia tutup-tutupi, ya, masih banyak perasaan yang sebenarnya dia tutup-tutupi dan dia belum terbuka sama kamu, ya. Salah satunya adalah bisa saja dia ternyata sudah punya pasangan, atau bisa saja dia ternyata sudah terikat, ya, oke, terhadap sesuatu itu yang belum dia terbuka sama kamu. Jadi di sini bisa saja ada kamu yang menjadi pihak ketiga dan kamu sebenarnya mungkin nggak tahu, gitu loh, kalau dia ternyata sudah ada pasangannya, itu bisa, ya. Nah, terus habis itu yang berikutnya bisa juga adalah di sini banyak hal yang masih ditutup-tutupin sama dia dan selalu berulang-ulang seperti itu, ya. Kalau Sora di sini perasaan dia sebenarnya ke kamu adalah masih banyak yang ditutupi, tapi di satu sisi dia merasa terikat sama kamu, artinya ada koneksi di antara kalian. Perasaan kamu ke dia, ingat ya, bisa vice versa. Perasaan kamu ke dia ada mountain, ada moon. Perasaan kamu sebenarnya ke dia itu perasaan yang kuat. Ada intuisi yang mengkoneksikan sangat kuat antara kamu sama dia. Teguh, ada koneksi teguh di antara kalian. Tapi intuisi kamu tuh selalu nggak bisa dibohongi bahwa kayaknya dia itu mungkin banyak membawa masalah, hubungan ini mungkin akan bermasalah, hubungan ini ke depannya akan seperti apa, kebimbangan, keraguan, gitu loh. Jadi kamu tuh merasa bahwa intuisi kamu merasa bahwa bisa saja hubungan ini ke depannya akan ada masalah. Oke? Nah, di antara itu semua sebenarnya bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Secara garis besar kita akan coba lihat perasaan dia ke kamu. Yang pertama, memang masih banyak yang berpura-pura di sini ke kamu, belum sepenuhnya terbuka sama hati dan perasaan dia.
Namun di sini di satu sisi dia juga banyak belajar tentang perasaan dia sama kamu. Ya. Kalau Sora lihat di sini, ada yang semakin menyadari kalau dia punya perasaan yang lebih sama kamu, dan dia pingin hubungan dia itu bisa masuk ke fase yang baru sama kamu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini punya perasaan sama kamu. Ya. Cinta, sayang itu ada. Kalau Sora lihat di sini sebenarnya, ya. Terus Sora, apa yang kita akan lihat ya, 3 hal pasti yang akan dia lakukan untuk kamu. 3 hal pasti yang akan dia lakukan untuk kamu. 1, 2, 3. Kita akan bedah lagi nanti ya. Yang pertama adalah letter, anchor, birch. Kalau yang Sora lihat di sini, akan ada sesuatu yang dikomunikasikan lagi sama dia ke kamu. Artinya, untuk kalian yang sekarang sudah tidak sedang berkomunikasi satu dengan yang lain, yang Sora bisa lihat di sini, akan ada komunikasi yang jelas akan dia lakukan sama kamu. Ya, jadi untuk yang hilang kabar, nggak ada kabar, atau komunikasi bermasalah, akan ada komunikasi lagi sama kamu. Komunikasi dari seorang divine maskulin. Nah, kalau Sora di sini yang jelas akan dia lakukan adalah dia akan mengomunikasikan ke kamu ya bahwa hubungan kalian itu masih punya sebuah harapan. Dia akan berusaha mengomunikasikan sama kamu, dan banyak yang akan menjanjikan sama kamu ya bahwa dia itu akan mau memberikan harapan jelas sama hubungan kalian apapun posisinya. Ya, dia pingin kasih tauin kamu bahwa hubungan kalian itu masih ada sebuah harapan, masih ada sebuah kejelasan, gitu loh ya. Ada harapan yang akan dia berikan sama kamu. Jadi untuk yang hilang arah dan tidak ada komunikasi, akan ada komunikasi lagi ke kamu, dan kemungkinan besar dia akan menawarkan bahwa hubungan kita masih bisa dilanjutkan. Oke. Itu yang Sora lihat. Jadi dia akan menawarkan hubungan kembali lah, terkoneksi kembali, itu bisa ya. Ada komunikasi, ada yang akan reach kamu melalui sosmed. Oke. Sekarang kita akan lihat kepastian apa, ada ketetapan apa yang akan dia lakukan. Yang akan dia lakukan adalah ya, dia menyadari yang akan dia lakukan adalah dia butuh ketegasan. Perlu ada pergerakan untuk keluar dari masalah yang ada. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi yang ingin dia lakukan secara pasti adalah ya, untuk bergerak keluar dari situasi yang tidak jelas ini, gitu ya. Dan dia ingin memberikan kamu dia berharap kamu masih punya suatu keyakinan atau masih memiliki suatu harapan untuk hubungan masih bisa berlanjut. Teman-teman ingat ya, alasan yang jadi di atas itu bisa saja alasannya kamu dapat 1, kamu dapat 2, dapat 3, atau diborong semua. Paham ya? Tapi kalau Sora lihat di sini, akan ada kejelasan hubungan yang akan dia berikan ke kamu, gitu loh. Kejelasan hubungan, mau lanjut apa enggak, gitu loh. Dan dia berharap kamu itu mau untuk memberikan dia Sora bilangnya ya, masih bisa memberikan dia kesempatan untuk dia bisa dipercaya, gitu loh. Karena kalau Sora di sini banyak dari kalian itu yang punya trust issue sama orang ini, gitu loh. Kok kayaknya aku susah ya untuk mempercayai kamu, gitu. Ibaratnya dia tahu kalau kamu tuh mengalami susah untuk percaya dia, gitu. Jadi dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan bahwa dia masih bisa dipercaya. Ada birch rod, apa yang akan dia lakukan? Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, yang pasti dia akan berusaha keras untuk menyelesaikan yang jadi kendala-kendala dia. Paham? Nah, tadi kendala dia kan di atas adalah sikap kurang tegas, keraguan, gitu loh. Kalau Sora di sini. Jadi, ada yang akan berusaha keras untuk bisa lebih stabil. Akan ada yang berusaha keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi.
Ya, yang mau dia lakukan adalah apa yang menjadi kendala dalam hubungan kalian, dia berusaha untuk bisa ada pemberesan. Ya. Jadi apa namanya, kalau untuk apa namanya, menetapkan pilihan, itu kalau yang Sora lihat. Ya, meskipun ada rasa sakit, tapi kalau Sora lihat di sini akan ada pembersihan. Nah, ini adalah momen yang menegangkan. Ya, itu adalah apakah, benar nggak? Apakah dia akan, untuk apalagi untuk kalian yang dengan dalam situasi di antara dua pilihan, ya, pertanyaannya adalah apakah dia akan memilih kamu atau dia akan memilih pasangannya, bener nggak? Kalau di antara dua pilihan, intinya adalah antara kamu atau orang yang satunya lagi, betul nggak ya? Oke, kita akan coba lihat ya, apakah dia akan memilih kamu atau dia akan memilih pasangannya untuk yang third party situation. Ini kartu untuk kamu, ini kartu untuk pasangannya. Ya, Sora kok jadi deg-degan. Sun, Heart. Sora melihat di sini dia merasa sangat-sangat amat sulit untuk memilih siapa. Hati dia tuh bener-bener dia split dua. Sora bacain energi apa adanya. Karena kalau Sora lihat di sini energinya kedua-duanya dia mau. Dia punya perasaan yang sangat kuat sama kamu, tapi dia juga sayang sama pasangannya. Gitu loh. Jadi Sora dia akan pilih siapa? Sora bilang, ya, dia tuh kayak masih pingin maksa ya, secara jelas bahwa kita masih mungkin kok jalan begini terus. Kita masih mungkin kok, aku masih mungkin membagi dengan jelas hati aku untuk dua porsi ini dengan jelas. Itu yang Sora lihat. Ya. Oke. Jadi yang Sora cuma bisa bilang bahwa perasaan dia ke kamu sama ke satunya lagi sama kuatnya. Jadi dia kayak masih pingin ngotot dan ngeyel untuk berusaha kayak yang mau dia lakukan sama kamu. Dia mau meyakinkan kamu bahwa kita masih bisa kok begini. Aku masih bisa kok adil membagi hati dan perasaan aku. Itu yang menurut dia ya. Tolong Sora jangan diserang. Kita coba lihat under the deck-nya. Under the deck-nya ada Lily dan ada Ring dan ada Moon. Kenapa? Salah satunya yang bikin berat adalah dia sama pasangannya itu udah punya ikatan secara formal, ya, pernikahan dan sebagainya. Sehingga secara pikiran di bawah alam sadar pun dia tidak bisa melepaskan keterikatan itu karena dia sudah berkomitmen ke sana. Apalagi banyak yang punya komitmennya sudah cukup lama. Jadi kalau yang Sora lihat yang mau dia lakukan ke kamu adalah dia ingin berusaha meyakinkan kamu bahwa kalian itu masih punya potensi untuk bisa jalan. Jalan gini-gini doang dong Sora. Kita lihat ya. Jalan gini-gini doang dong Sora. Betul. Yang pasti akan dia lakukan sama kamu adalah jalan begini-gini terus aja. Jalan terus dengan sembunyi-sembunyi, fox ya. Ada sembunyi-sembunyi, licik-licik gitu ya. Manipulasi terus. Jadi apa yang pasti akan dia lakukan? Pasti akan ada komunikasi kembali sama kamu, itu udah pasti. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Terus kepastian apa yang akan dia berikan? Dia mau keluar dari kegalauan itu, tapi ternyata kegalauan itu adalah dia mau kamu mempercayai dia bahwa kita masih bisa terus kok berlanjut kayak begini untuk jangka panjang. Gitu loh. Yang mau dia usahakan apa? Dia akan berusaha lebih baik dalam berselingkuh. Bahasa Sora sih gitu. Nah. Nasihat untuk kamu apa? Kita akan coba lihat nasihat untuk kamu apa. Nasihat, masukan dari kartu Sora untuk kamu apa? Gini, Sora tahu kamu sayang sama orang ini, kamu cinta sama orang ini, tapi kalau Sora lihat di sini, ini hanya akan nanti menghancurkan kamu malah, gitu. Ada sabotase, ada rebuild. Nanti yang ada hubungan kamu tuh harus terputus dibangun lagi, terputus dibangun lagi. Hubungannya tidak stabil kalau yang Sora lihat di sini. Tuh kan? Kamu selalu harus berkompetisi dan harus selalu membagi dia untuk sama orang lain. Ya. Jadi untuk kamu sebagai orang ketiga atau kamu pasangan sahnya, apapun itu, dia akan selalu menghadirkan orang lain. Ya, jadi kamu akan terus seperti ini. Jadi kayak dihancurkan, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi, gitu. Sora tahu kamu sangat sayang sama orang ini, gitu. Cuman kalau kamu cuma sekedar jalan ya udah Sora nggak apa-apa, aku masih sayang sama dia, kita jalan terus kayak begini, aku nggak apa-apa deh, gitu. Yang penting kita masih bisa sama-sama, silahkan.
Ya, itu adalah pilihan kamu. Tapi kalau kamu mau minta sesuatu yang pasti-pasti aja, ini susah nih. Dia tidak bisa terlepas dari lingkaran perselingkuhan ini. Ya, jadi kalau yang kamu harapkan adalah dia bisa pasti bulat milih kamu, ya susah, Du. Perasaannya sama kuatnya ya. Satu sun, sangat kuat, gairah yang kuat, yang satu lagi ada rasa sayang. Jadi dua-duanya tuh sama beratnya. Jadi kalau Sora bilang, kalau dari dia sama beratnya, sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang punya power untuk mutusin. Tuh kan? Kamu yang bear, kamu yang punya power untuk kontrol. Tuh. Kamu yang punya power untuk mengontrol. Walaupun memang Sora akui ya, di sini ada potensi hubungan secara spiritual, karmik atau apapun itu. Tapi di sini kamu yang kontrol. Ya, kamu mau pertahankan atau sudahi, kamu mau lindungi hubungan ini atau mau lindungi hati kamu. Itu loh kalau maksud dari Sora. Sora cuma bisa bilang kalau kamu ngarepinnya status dan cuma kamu satu-satunya, berat nih. Yang ada kayak begini terus, hancur babak belur, bangun lagi, hancur babak belur, bangun lagi, begitu terus. Nah, capek kan gitu. Kalau kamu capek dan lelah, pikirkanlah, mungkin saatnya kamu yang dia nggak bisa kontrol hatinya, kamu yang kontrol hatinya. Tapi kalau kamu merasa bahwa Kak Sora aku masih pengen gitu terus, silakan. Tidak ada yang Sora hakimi. Kamu atas keputusan kamu. Setiap orang punya perasaan, setiap orang punya pertimbangan. Tapi keputusan kamu jadi tanggung jawab kamu. Ya, Sora cuma bisa bilang itu. Sora hanya bacain energi apa adanya. Cuma Sora bilangnya lingkaran dari yang namanya dililit sama yang begini-begini ini nggak bakalan selesai terus gitu. Akan begini terus nanti. Terlilit dengan masalah yang sama, dan dia akan selalu meluluhkan kamu dengan judul dia sayang kamu. Sayang sih sebenarnya kalau Sora lihat. Ya, Sora akan ambil beberapa tanggal yang mungkin bisa berarti sesuatu ya untuk kamu dan dia. Bisa tanggal jadian, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, tanggal dia ngubungin kamu lagi. Oke, 4. 14, 4 sangat kuat. Soranya akan ambil beberapa angka aja ya, 10, 20, ini tanggal, jadi angkanya ada 1 sampai 31, 21, ambil satu lagi, 1, ya, dicek angka itu bisa berarti sesuatu. Dalam situasi-situasi seperti itu mungkin kamu butuh energi yang lebih tenang, energi yang lebih fokus. Kamu bisa banget beli 3 produk Sora untuk teman-teman yang perempuan. Kamu bisa beli Butterfly Soul Bracelet. Penjelasan sudah ada di video ya. Nanti Sora attach ya. Ini untuk energi positif, melepaskan dari energi negatif untuk lebih tenang ya. Dan untuk yang trauma-traumanya berulang, kamu bisa beli yang ini. Ya, Healing Heart Necklace untuk yang trauma-trauma berulang gitu ya teman-teman ya, supaya lepas dari pola-pola berulang ya. Dan ini Sora booster semua dengan energi ketenangan batin dan terkoneksi dengan cakra hati ya, semuanya. Dan energi dari batu kristal sendiri, ini batu kristalnya rose quartz. Semua Sora pakai rose quartz. Rose quartz itu adalah yang terkoneksi dengan cakra hati dan keberuntungan cinta. Untuk teman-teman cowok, ada di sini hematite dan blue tiger eye untuk kejantanan, kemacoan, keberuntungan, grounding gitu ya, dan karisma pada saat bekerja. Oke? Silahkan bisa dibeli. Harganya akan selalu, saya nggak tahu kamu nontonnya kapan pada saat video ini dibuat. Ini harganya 215.000, yang ini 185.000, yang ini 220.000. Sora terbatas punya produknya ya. Silakan bisa kamu pesan di Instagram Sora @sora_tarot atau ada link di bawah ya. Boleh beli satu, boleh beli semua. Oke? Buat cowok, buat cewek. Oke, sekarang kita akan coba lihat astrologinya ya. Menurut Sora timbang-timbang dulu lah. Harga yang harus dibayar nggak mudah. Harga yang dibayar adalah menghancurkan diri sendiri. Pisces, Libra, Aries, Sagittarius, Cancer, Capricorn, dan ada Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus, apa sifat dari astrologi itu sendiri. Selalu ada yang nanya, tapi Kak Sora nanti kalau aku lepasin dia, aku udah terlanjur sayang, gimana aku ke depannya nih? Kalau kamu lepasin, Sora kasih tauin satu kartu. Kalau kamu melepaskan, itu memang rasa sakit, tapi lebih cepat lebih baik. Ya, kadang-kadang ada hal yang harus kita lepaskan.
Ya. Memang cepat atau lambat kamu harus melepaskan orang ini. Itu dari kartunya Sora. Akan ada rasa sakit, tapi kadang-kadang memang harus ada yang diputus untuk sesuatu yang bisa lebih baik. Paham ya? Gitu. Karena ini adalah masalahnya adalah berhubungan sama karma kamu juga. Karma kamu nggak selesai-selesai, nggak keputus-putus kalau kamu terus-terusan masih bersama dengan orang ini. Karena orang ini aja hatinya terbelah dua. Dia aja nggak bisa tegas, dia nggak tegas, kamu nggak tegas, mau kemana hubungan kalian kan? Capek gitu. URV RW S X T A D N F U Z K P dan H. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, kalau perlu di pause dan di zoom. Itu aja dari Sora. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Dan yang pingin personal reading, pingin beli kartu, pingin belajar kartu, pingin beli barang, semua linknya ada di bawah ya, sahabat. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.